Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Fudah dalam Kultum Sejarah Al-Marwah. Jika di sesi pertama Miss Fudah telah menceritakan sekilas tentang sejarah Bukit Safa dan Marwah yang berkaitan dengan Nabi Ismail dan ibundanya Siti Hajar. Maka di kesempatan kali ini di sesi kedua Miss akan membahas tentang hikmahnya. Hikmah tentang Bukit Safa dan Marwah. Namun sebelum itu Miss akan bertanya tentang Bukit Safa dan Marwah. Baik, jika di sesi pertama di akhir materi Miss bertanya di manakah letak Bukit Safa dan Marwah itu sendiri, teman-teman sudah ada yang tahu? Baik, Miss akan menjawabnya di sini. Bukit Safa dan Marwah adalah dua bukit yang terletak di Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, tempat melaksanakan ibadah sa'i dalam ritual ibadah haji dan umrah. Lalu, di berapakah jarak antara Bukit Safa dan Marwah itu sendiri? Teman-teman ada yang tahu? Ya, yang tahu boleh komentar, isi komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Baik, jarak Bukit Safa ke Marwah adalah sekitar 400 meter. Dengan demikian, total perjalanan sa'i ditempuh dalam jarak sekitar 3 km. Setelah selesai melakukan sa'i, maka jamaah mencukur atau memotong rambutnya yang juga biasa disebut dengan tahallul. Baik, kita beralih ke pembahasan hikmah di dalam sejarah Al-Marwah. Belajar dari Siti Hajar, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari rukun sa'i. Berbagai nilai-nilai positif yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa hikmah yang bisa kita pelajari. Yang pertama, belajar tentang iman. Siti Hajar adalah salah satu hamba Allah yang istimewa di hadapan Allah karena keimanannya. Ini terbukti dari reaksi beliau ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga yakin bahwa Allah tak akan menelantarkannya, walaupun tampaknya ia tinggal di tanah yang tandus saat itu. Yang kedua, bersikap tawakal. Siti Hajar juga memperlihatkan betapa ia penuh tawakal kepada penciptanya. Berbeda dengan pasrah, tawakal merupakan sikap menggantungkan segala apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, dalam sikap tawakal juga ada peran ikhtiar Siti Hajar di dalamnya. Nah, tugas manusia adalah berikhtiar. Tetapi soal takdir Allah yang menentukan. Sehingga tetap memasrahkan diri kepada Allah sebagai satu-satunya penolong dan yang maha menghendaki. Selanjutnya, mendahulukan ikhtiar. Seperti yang disebutkan di atas, tawakal tetap disertai dengan ikhtiar. Ibunda Siti Hajar mencontohkan bagaimana ia tiada berputus asa menemukan sumber air antara Bukit Safa dan Marwah. Ia terus bergerak tanpa henti diiringi keimanan dan sikap tawakalnya untuk terus berikhtiar hingga Allah berikan pertolongan mata air Zam-Zam di bawah kaki Ismail kecil. Jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, teman-teman boleh berikhtiar dengan cara apapun selama itu dengan hal yang diridhoi Allah. Akan tetapi kadang Allah hadirkan solusi dari arah yang tak disangka-sangka. Tak harus dari apa yang teman-teman harapkan, tetapi tetap
meyakini bahwa itulah yang terbaik menurut Allah. Kemudian yang terakhir, ikhlas. Dari rukun sa'i teman-teman bisa mengambil hikmah tentang keikhlasan. Bagaimana Siti Hajar sangat ikhlas menerima ketetapan takdir yang Allah berikan. Taat kepada perintahnya dengan ikhlas tanpa keluhan saat ditinggalkan Nabi Ibrahim. Ikhlas merawat Ismail dan seterusnya. Tanpa adanya keikhlasan akan sulit rasanya menerima ketetapan Allah. Sebab manusia yang tak pernah ada puasnya. Itulah tadi beberapa hikmah yang bisa teman-teman ambil dari cerita Siti Hajar di Bukit Shafa dan Marwah. Baik, jika Siti Hajar mengaplikasikannya di Bukit Shafa dan Marwah, kesabarannya, keikhlasannya, kegigihannya, usahanya di Bukit Shafa dan Marwah, maka teman-teman bisa mengikutinya atau mengaplikasikannya di lingkungan rumah ataupun sekolah. Ikhlas dan sabar menjalani tugas sehari-hari di sekolah. Salah satunya mentaati peraturan sekolah. Apa yang dibuat oleh sekolah, peraturan, teman-teman bisa mentaati itu. Mulai dari kedisiplinan, kesopanan, dan ketertiban. Dan di rumah juga bisa teman-teman aplikasikan itu dengan mentaati perintah-perintah orang tua, menyayangi adik kakaknya, atau dan lain sebagainya. Baik, di bulan suci Ramadan ini mari kita perbanyak ibadah, sholawat, dan beramal soleh. Salah satunya mungkin dengan membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, berkata yang baik, menolong sesama, apapun itu yang baik-baik. Ya. Teman-teman bisa lakukan apapun selama itu baik. Semoga di pertengahan Ramadan ini kita selalu diberi kesehatan hingga sampai akhirnya nanti selesai Ramadan. Kita bisa berlebaran dengan penuh hikmah. Semoga pahala bisa mengalir seterusnya dan kita bisa selalu berbuat baik. Jaga kesehatan dan selalu istiqomah. Nah, itulah hikmah sa'i yang dapat kita ambil dari kisah Siti Hajar. Semoga bisa meningkatkan keimanan kita serta semakin bersemangat saat menjalankan ibadah sehari-hari. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.